warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 8 Lahat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Lahat yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Kedua kalinya sholawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu Guru, di sini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif. Ya, saya sendiri Yuliati SPDI CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lahat. Lanjut Bu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi segitiga restitusi. Nah, silakan lanjut slide ketiga Bu selanjutnya. Sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, saya akan menyampaikan dulu beberapa yang saya telah pelajari dalam kegiatan CGP. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang budaya positif. Lanjut Bu. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan Indonesia. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Lanjut Bu. Nah, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak, ya. Dan nilai guru penggerak itu sendiri yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Yang kelima berpihak pada murid. Pendidik yang berpihak pada murid itu maksudnya murid itu kalau belajar lebih aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Akan tetapi meskipun guru sebagai fasilitator, guru ada kunci utama dari kesuksesan anak-anak. Nah, berpihak pada murid yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka anak-anak akan mudah memahami apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Kemudian peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain. Coach itu contoh pelatih bagi guru-guru lain. Jika ada guru-guru lain yang belum bisa seandainya untuk PMM, aksi nyata dan lain sebagainya, kalau belum bisa silakan berkomunikasi, berkolaborasi dengan saya. Nanti akan saya kita berkolaborasi, kita melatih ibu-ibu semuanya. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itu peran guru penggerak. Kita lanjut Bu. Visi guru penggerak.
Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis, dan diwujudkan dengan teori inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Lanjut, Bu. Budaya positif. Dari tahapan-tahapan bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran di dalam kelas, yaitu keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Nanti ini akan kita pelajari ya Bapak Ibu, bagaimana cara menangani siswa, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kalau dulu itu peraturan kelas, sekarang jadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu satu arah Bu, yang menentukan guru, murid melaksanakan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama oleh murid dan guru, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Lanjut Bu Vivi. Budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan penerapan nilai-nilai kebajikan untuk menerapkan keselarasan hidup, berperilaku sesuai keyakinan yang mengarah ke dalam keselamatan dan kebahagiaan hidup. Di sekolah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif di sekolah membuat murid merasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi. Jadi pembelajaran kita sekarang ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid, jadi murid itu lebih aktif, ya. Lanjutkan dulu. Nah, tujuan pembelajaran memahami konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya yang dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Lanjut Bu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita lanjut, ya. Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak, ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa enggak, Pak? Menurut Bapak? Setuju. Setuju. Yani gimana? Setuju. Setuju. Vivi? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti kita bahas bagaimana itu setuju atau benar apa enggak kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, ya. Nah, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak, Bu? Setuju. Setuju, Bu? Ya, setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Bu? Setuju. Nah, lanjut Bu Vivi. Disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Di sini ada motivasi, teori motivasi, teori 5 posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, teori motivasi. Motivasi itu berasal dari luar dan dari dalam. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Contohnya, untuk menghindari hukuman. Saya mau kebersihan, nanti kalau saya kebersihan, saya dihukum. Itu motivasi intrinsik. Berarti belum berasal dari diri sendiri. Terus, untuk mendapatkan imbalan. Saya mau nyapi kelas tiket, nanti biar saya dapat hadiah. Seperti itu. Itu motivasi juga berasal dari luar. Karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Ya, motivasi intrinsik ini untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya datang pagi-pagi jam 7.
itu karena saya, ini tanggung jawab saya, bukan karena takut saya dengan peraturan sekolah, bukan karena saya takut dengan kepala sekolah, tapi ini karena rasa tanggung jawab saya terhadap bangsa dan negara. Itu motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri sendiri. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu saya berangkat pagi-pagi takut keduluan kepala sekolah, itu namanya motivasi ekstrinsik, ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas satu persatu ya Bu ya. Kita lanjut 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, selama ini posisi kita itu kebanyakan sebagai penghukum. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, sebagai teman itu bagaimana? Sebagai pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Nanti juga kita akan bahas, ya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Ini cara mengatasi siswa yang kalau bertengkar atau siswa yang punya masalah, sering datang terlambat ke sekolah. Itu nanti ada 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan terakhir kebebasan. Nanti kita jelaskan di sana, nanti ada yang secara terinci. Lanjut Bu Titi. Eksplorasi konsep ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Perubahan paradigma. Nah, sekarang coba kita ada kegiatan sedikit. Ada A dan B. Seandainya Ibu duduk berdua, coba cari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut. Dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang samping mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, atau apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Coba kepalkan tangannya. Teman yang sebelahnya suruh buka. Teman yang sebelahnya suruh buka kepalan tangannya. Ayo Bu, kepalkan tangannya Bu. Ayo Bu. Bu ya, Ibu yang kepal tangannya, Bu ini yang buka. Sekuat tenaga. Pak Justin nggak ada pasangannya ya. Apa yang terjadi? Bisakah membukanya? Nah, itu tergantung pada Anda sendiri. Apakah Anda akan membukanya atau tidak? Itu sesuai kebutuhan Anda pada saat itu. Ya, kita lanjut begini. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Bu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya Bu ya, biar nggak ngantuk. Iya.
Lezatnya coklat Belgia berisi penuh dalam stiknya. Enjoy. Semuanya berdiri, Bu. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lanjut, Bu. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu motivasi internal, tujuan dari disiplin positif berasal dari diri sendiri. Lanjut. Nah, ini teori merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Ya, merdeka itu bukan kita diperintah terus, Bu, tetapi memerintah diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Ya, perintahkan diri. Saya harus bangun pagi biar saya bisa berangkat pagi. Itu motivasi internal dari diri, pemerintah diri sendiri. Saya harus mengajar murid dengan sesungguhnya membuat pembelajaran yang inovatif. Itu memerintah diri sendiri, cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Ada bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau kita tidak ada penghargaan, kita tidak akan melakukan sesuatu, maka itu disebut penghargaan adalah hukuman. Lanjut. Nah, di sini ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti Ibu jawab, Bapak Ibu jawab ya. Coba yang pertama,
anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku tulis, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah disuruhnya nulis itu 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Apa Bu? Konsekuensi. Yani Pak Joster termasuk hukuman dua-duanya. Boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Disuruh lari keliling lapangan. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Baik, Bu Vivi, silakan buka. Hukuman atau konsekuensi itu jawabannya. Ya. Disuruh mencatat 100 kali dalam buku tulis. Ya, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Ada anak tidak pakai sepatu warna hitam sekolah, sepatunya warna merah, kemudian disuruh lepas. Kamu jangan pakai sepatu selama jam sekolah, baru pulang sekolah baru boleh pakai. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, termasuk konsekuensi. Kita lanjut, Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dihukum, anak itu akan menyakitkan anak. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu jangka lama. Kalau dihukum, ya, mereka akan merasa sakit hati dalam waktu jangka yang lama. Kita sendiri, Bu, Pak, pernah kita jadi murid SD ya. Kalau kita melakukan kesalahan, pernah dipukul sama gurunya dulu, pernah dihukum, sampai sekarang pasti masih teringat. Siapa yang pernah menghukum kita, siapa yang pernah memukul kita. Benar kan? Benar. Makanya akan menimbulkan rasa sakit hati yang dalam waktu jangka yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kan disuruh membersihkan apa tadi? Meja yang kotor karena ketumpahan. Ya, tidak nyaman, cuma dalam waktu tidak lama. Ya, setelah itu ya sudah. Ya. Kemudian paksaan, hukuman itu kan bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dengan konsekuensi dia akan disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman akan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi akan menjadikan konsep diri yang baik. Hukuman akan menjadikan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahan dengan berbohong. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian hukuman akan membuat rasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau kita memberikan hukuman pada anak. Sedangkan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, kalau hukuman itu jangka panjang, nanti sakit hatinya. Sedangkan konsekuensi cuma untuk sementara. Kita lanjut, Bu. Nah, apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut, Bu. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk anak jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang untuk menguatkan. Nah, kemudian korban mendapat keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jika restitusi, korban mendapat ganti. Kemudian murid akan merasa tersakiti dengan hukuman. Dengan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dengan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman akan membuat perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Restitusi, masalah akan terpecahkan. Dengan restitusi, masalah anak tersebut akan terpecahkan. Kemudian untuk hukuman, sistem akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid tidak takut, maka tidak akan berjalan dengan hukuman. Kemudian dengan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi guru terus-menerus dari guru. Restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dengan hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begitu, ya. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ditanyakan, kan pilihan. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan kalau murid salah, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, tapi diberikan pilihan. Nanti ada videonya. Murid atau anak membenci peraturan. Kalau dihukum, anak itu akan membenci peraturan. Tetapi konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dengan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjut. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ini yang wajib dilakukan khususnya untuk wali kelas, ya. Kalau saya sebagai guru PAI, saya menyampaikan karena peraturan kelas itu dibuat oleh wali kelas dan muridnya. Saya nanti ikut sebagai pemantau saja. Nah, kemudian kita lanjut, Bu. Keyakinan kelas adalah keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa. Dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas adalah yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi keyakinan kelas ini akan mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid, karena keyakinan kelas itu peraturannya yang buat guru dan murid,
ya, bukan guru. Kalau guru itu peraturan namanya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Lanjut, Bu. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini tata tertib seperti peraturan. Ya, kalau kesepakatan kelas, contohnya kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu contoh, ya. Nah, kalau seandainya ada anak yang bertengkar di kelas, kita tanyakan. Kemarin kita sudah buat keyakinan kelas, ya. Berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar kalau kamu bertengkar dengan teman? Yaitu saling menyayangi. Berarti dia, anak tersebut, sudah melanggar peraturan kelas, yaitu saling menyayangi. Nanti ditanyakan lagi, saling menyayangi itu penting nggak? Kata anak, penting, Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Biar kita saling menyayangi, biar kamu nggak bertengkar lagi sama teman. Nah, itu dipecahkan masalah, tapi kita bertanya pemilihan, tapi dia sendiri yang menjawabnya. Solusinya dari dia sendiri. Berarti saya tidak boleh marah-marah, Bu, biar tidak bertengkar. Nanti kan ada solusinya sendiri, ya. Maukah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Mau, Bu? Bagaimana caranya? Saya harus minta maaf. Nah, berarti dia menemukan solusinya, ya. Bukan kalau anak bertengkar langsung dicewer, cubit itu salah, menghukum namanya. Ya, sedangkan kita sekarang ada segitiga restitusi, yaitu mencari masalah bersama. Anak didudukkan, kita diskusi, kita tanya, ya. Anak itu melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dia mencubit temannya kalau nggak dicubit, seperti itu. Jadi kita cari solusinya bersama, kita tanya. Lanjut, Bu. Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Nah, kita expliking lagi, Bu, ya, biar nggak sepaneng. Silakan berdiri lagi, Bu, biar nggak ngantuk, Bu. Ya, berdiri. Enggak, Mbak. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri.
sudah fresh lagi ya, nggak ngantuk lagi ya. Kita lanjutkan lagi belajar hari ini, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kita sudah breaking, itu boleh nanti kalau di kelas anak-anak biar semangat Bu ya. Pembelajaran itu kan harus menyenangkan dulu ya. Kalau anak senang nanti pasti mudah memahami materi pelajaran seperti itu. Nah kemarin anak kelas 3 itu kan hafalan surat Al-Alaq itu suratnya sangat susah sekali ya. Baru biasanya itu pelajaran di kelas 6, tapi anak kelas 3 sudah suruh menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Katanya, Bu, susah ngafalnya. Nanti kalau kalian sudah hafal semua, kita ice breaking, kita joget-joget, kita ada permainan, kata Ibu. Oh iya Bu, saya seperti kemarin ya Bu ya. Iya, mereka cepat-cepat menghafal. Ya, sehingga karena mereka senang ingin bermain, mereka menghafalkan dengan cepat. Padahal pelajaran itu sangat sulit menghafal. Itu dulu pelajaran kelas 6 di kurikulum Merdeka, sekarang sudah di pelajaran kelas 3. Nah, sekarang kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bukan cuma manusia yang bertahan hidup ya Bu ya, hewan-tumbuhan juga bertahan hidup, apalagi kita manusia. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Yaitu dengan seperti biasa, yaitu makan, minum, ya, dan sebagainya. Kemudian manusia juga membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Jadi murid-murid kita semua anak itu sama, ya, karena mereka membutuhkan kasih sayang seperti kita juga membutuhkan rasa kasih sayang. Nah kemudian penguasa itu ingin mendapatkan lebih dari temannya, ada di sekolah. Saya ingin menjadi seperti ini, saya ingin menjadi seperti ini. Kita juga sebagai guru, saya ingin mencapai seperti ini, seperti Bu Ana, saya ingin lulus dengan PPG, ya Bu ya. Itu ingin berarti menguasai ilmu PPG biar nanti lulus seperti itu. Nah kemudian kebebasan, kemerdekaan, ya. Murid itu mengapa kita sekarang kurikulum merdeka? Merdeka dalam mengajar dan merdeka dalam belajar. Berarti belajar itu tidak harus di dalam kelas, ya. Kita boleh keluar, ya. Seperti di alam bebas. Anak-anak kalau di pelajaran kelas 5 itu kan ada pelajaran tentang daun ya Bu ya, ada daun yang menyirip ya Bu ya, ada daun sesuai dengan buahnya. Kalau daun dikotil buahnya seperti apa, daunnya seperti apa, itu bisa kita cari di di kebun atau di lingkungan di sekitar kita. Ya, nah kemudian kesenangan, kita juga seperti biasa kita juga membutuhkan kesenangan, kebahagiaan. Begitu juga dengan murid-murid kita membutuhkan rasa bahagia dan rasa senang. Lanjut Bu. Nah ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kita lanjut. Nah ini posisi kontrol yang pertama, penghukum. Guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti menghukum. Ya, kalau pembuat rasa bersalah, guru berkata seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, tidak boleh seperti itu. Kemudian guru berkata, ibu kecewa dengan kelakuan kamu seperti ini. Itu pembuat rasa bersalah. Anak akan merasa bersalah dengan kita berkata seperti itu, tetapi tidak menghadik. Kalau menghadik, kamu ini jangan seperti itu, jangan pakai seperti itu. Itu namanya menghukum. Ya, kalau pembuat rasa bersalah, ibu kecewa sama kamu. Kan sudah ibu bilang nih. Kenapa masih dilakukan? Itu pembuat rasa bersalah pada anak. Kemudian guru sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas.
kamu rasakan nanti akibatnya. Itu sebagai penghubung. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, guru berkata ini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Ibu sudah lelah sekali mengatakannya, tetapi kenapa masih kamu lakukan? Ibu stres nak dengan kamu. Kalau kamu seperti itu terus, ya, mungkin tentu Bu Bibi juga tentu pernah ya ada muridnya yang suka memecahkan apapun namanya figura. Ibu Bibi berkata seperti ini seandainya, ibu sudah lelah nak, kemarin baru aja diganti, sekarang udah pecah lagi, stres ibu nak. Itu membuat anak merasa bersalah karena membuat gurunya stres. Ya, tetapi kalau Bumi marah-marah, kamu harus menggantinya, kamu harus ini, itu penghukum. Ya, nah kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Itu sebagai posisi guru sebagai teman sambil menepuk bahunya. Ya. Ayolah kerjakan. Nanti kalau nggak dikerjakan, nggak dapat nilai gimana? Nanti ibu kamu kecewa. Itu sebagai teman. Nah kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, itu sebagai pemantau. Ya. Kemudian menguatkan pribadi kalau sebagai manajer. Hasilnya kalau kita penghukum, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau guru menghukum, maka hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau sebagai teman, maka anak akan merasa ketergantungan karena sering dibantah oleh gurunya. Karena terlalu dekat kan guru sebagai teman ya, anak akan ketergantungan. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Nah kemudian menguatkan pribadi. Nah di sini kaitan dengan dunia berkualitas. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena dianggap sebagai teman, jadi gurunya diletakkan sebagai orang yang berkualitas. Nah, kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas jika guru sebagai pemantau. Jika guru sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika guru suka marah-marah, ya murid nanti pasti akan berkata seperti ini, biarin aja, pasti nanti dimarah lagi kok. Nah, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan mengatakan, maafkan saya bu, karena tadi membuat rasa bersalah gurunya. Ibu stres nah kalau kamu seperti itu terus. Maafkan saya bu, pasti anak akan meminta maaf karena merasa bersalah. Nah kemudian kalau sebagai teman, saya pikir bapak itu sebagai teman, ternyata enggak. Ya teman kan ada waktunya, ya. Sebagai guru juga ada waktunya, seperti itu. Nah kemudian jika kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah kemudian dampak pada murid jika kita menghukum, mereka akan mengulangi kesalahan. Jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid akan merasa rendah diri. Jika guru sebagai teman, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri atau tergantung. Jika kita sebagai pemantau, murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika kita sebagai manajer, maka akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut bu. Nah, ini pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah, kata-kata itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Paling terakhir,
penghukum. Kita lanjut. Nah, guru itu bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan kasih kamu hukuman ini. Itu konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itu kita lanjut. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut, Bu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Kita lanjut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid, kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dan dengan tindakan dan yang salah. Jadi makanya kita harus membuat keyakinan di kelas dulu. Jadi nanti kalau anak melanggar keyakinan, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Cara menanyakannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kalau ada anak bertengkar, ya, atau anak sering terlambat ke sekolah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita lanjut, Bu. Menstabilkan identitas ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita lanjut. Ini proses validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau rasa diterima atau kesenangan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Silakan Bu dibuka. Ini ada contoh. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ya. Ini video contoh cara menstabilkan identitas ya. Ini saya bertanya sama Juan, saya dengar laporan dari guru tingkat, katanya kamu sering terlambat ke sekolah.
Iya, kata Juan. Sudah berapa kali kamu datang ke sekolah? Kata Juan bilang sudah 5 kali katanya. Sayang sekali ya Bu, nggak ada suaranya ya. Nah kemudian saya tanya kepada Juan, datang terlambat ke sekolah itu kesalahan apa bukan? Iya, kata Juan. Kesalahan Bu, katanya. Nah Juan, setiap orang itu pasti berbuat kesalahan, dan berbuat kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting kita mau memperbaiki kesalahan. Juan mau memperbaiki kesalahan. Juan berkata, iya Bu, mau, katanya. Nah kemudian saya tanya lagi sama Juan, kamu datang terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Apa alasan kamu? Juan ngomong, katanya, saya itu kalau malam sering main HP sampai malam Bu, main game, katanya. Terus seperti itu ya? Ya Bu, katanya. Berarti Juan datang terlambat ke sekolah itu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa enggak? Iya Bu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Disiplin, kata Juan. Berarti Juan sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin. Terus apa yang akan Juan lakukan biar Juan gak datang terlambat lagi ke sekolah? Juan bilang, saya tidak akan main HP lagi sampai malam. Berarti Juan sudah menemukan solusinya. Biar gak terlambat lagi, berarti Juan jangan main HP lagi sampai malam. Ya, jadi kalau ada anak terlambat, jangan dihukum, berdiri kamu di lapangan karena terlambat sampai jam 9 nanti, itu penghukum. Tetapi kita sekarang disuruh menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya ada lagi itu contoh kemarin video Selona dengan Ali. Ya, Selona dengan Ali ini bertengkar. Sayang sekali di sini tidak ada suaranya ya. Nah, Selona ini saya tanya, kenapa kamu bertengkar dengan Ali? Katanya Ali itu suka nyontek Bu, kerjaan sekolah saya. Saya baca capek Bu, mengerjakan, tapi Ali tinggal menconteknya. Tinggal nyontek aja, ibu juga akan marah. Itu validasi tindakan yang salah. Tetapi tindakan kamu tadi marah sama Ali sampai gebrek-gebrek meja Ali itu benar enggak? Enggak Bu. Apa berarti kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai dan menghormati teman, kata Selona. Nah, menghormati dan menghargai teman itu penting enggak? Penting Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Apa kamu mau memperbaiki kesalahan? Iya Bu, saya mau memperbaiki kesalahan saya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan marah-marah lagi Bu, saya harus bisa menahan emosi saya ketika marah. Kalau Ali mau mencontek lagi, biar saya laporkan aja sama guru. Ya, tindakan kamu itu sudah baik loh Nak. Nah, seperti itu cara kita mengatasi murid yang bertengkar. Nggak mungkin Nak, murid itu bertengkar tanpa ada sebab. Jadi kita tanyakan dulu masalahnya apa, ya. Jangan langsung bertengkar, nanti langsung dikasih hukuman. Kamu bertengkar terus, sana buang sampah semuanya. Orang dua-duanya mana yang korban, mana yang salah, mana yang nggak salah kan nggak tahu. Ya, anak itu kalau nggak disalahin berarti nggak akan menyalahi orang temannya juga. Semut pun tidak akan bergigit bila dia tidak tersakiti. Ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif, ya. Apakah sampai di sini Bapak Ibu sudah paham? Bagaimana? Insya Allah. Ya, kita sudah bisa Kak ya. Bagaimana cara menangani siswa jika siswa bermasalah tadi Pak ya? Tentu kita akan lebih berikan motivasi agar tidak berbuat kesalahan lagi. Itu seperti itu. Baik Pak. Nah, jika ada anak yang bertengkar atau memiliki masalah, ya kadang ada anak juga yang tadinya anak itu pinter, Bu ya, tetapi terus turun prestasinya.
juga harus kita panggil. Pasti dia ada masalah. Tidak mungkin dia tidak punya masalah kalau dia prestasinya tiba-tiba menurun. Tentu kita punya murid seperti itu, Bu ya. Kita pernah mengalaminya di kelas ya. Nah, maka pakailah, gunakan cara dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, setelah saya jelaskan tadi, ya, selama ini posisi kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai manajer atau sebagai pemantau. Kalau selama ini kebanyakan kita sebagai penghukum. Nah, jadi mulai sekarang kita sudah tahu bagaimana caranya, maka pilihlah yang terbaik, ya. Yang terbaik itu kita sebagai pemantau, sebagai manajer, dan sebagai teman, ya, agar anak bisa memposisikan dirinya agar dia tidak merasa rendah hati atau rendah diri maksudnya, ya, dia bisa kembali ke kelompoknya masing-masing, kelompoknya lagi dengan hati yang tidak kecewa, ya, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya, ya. Nah, mungkin untuk pemaparan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas ini kalau dulu dinamakan dengan keyakinan atau tata tertib. Nah, sekarang dinamakan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena harus diyakini, ya, dibuat oleh anak-anak dan guru, disepakati bersama, diyakini bersama dan dilaksanakan bersama. Kalau peraturan itu yang buat cuma guru, kamu yang melaksanakan. Tetapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama, diyakini bersama dan dilaksanakan bersama. Contohnya seperti ini, ya, anak-anak harus datang tepat waktu, berarti kata positifnya adalah disiplin, ya. Kemudian saling menghargai, kalau kalian tidak boleh bertengkar di kelas, tetapi sikapnya harus apa? Saling menghormati, saling menyayangi, ya. Nanti boleh kalian tulis saling menyayangi antar teman, ya, menghormati guru. Kalian sudah belajar ngobrol sendiri, tapi kalian melanggar keyakinan kalian yaitu menghormati guru. Kalau ada guru ngomong sedang menjelaskan pelajaran, kalian ngomong sendiri, berarti kalian melanggar keyakinan kalian yaitu menghormati guru. Nanti boleh kalian tulis seperti itu, ya. Kemudian kalau setiap pagi kalian harus speaker seandainya, ya, berarti kalian misalnya di mana kata-kata positifnya, pakai kata-kata positif, nggak boleh, jangan seperti ini, harus seperti ini, tidak boleh kata-kata positif. Berarti kalau kelasnya harus bersih, berarti kata positifnya apa? Menjaga kebersihan. Artinya kalian tidak boleh jangan, tidak boleh kerjaan kata positifnya adalah apa? Jujur, ya, tidak boleh menyentek, itu kata negatif, ya. Kalau kata positifnya berarti jujur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya